Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi lingkaran, khususnya pada sub pokok bahasan kedudukan dua lingkaran. Baiklah siswa-siswi sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk di pembahasan materi. Yang akan kita bahas pertama adalah kedudukan dua lingkaran. Misalkan terdapat dua buah lingkaran L1 dan L2, di mana lingkaran 1 atau disingkat L1 persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0, dengan pusatnya adalah P1 dan jari-jarinya R1. Lalu ada lingkaran 2 atau L2 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0, dengan pusat adalah P2 dan jari-jari R2. Kedudukan dari kedua lingkaran L1 dan L2 ada beberapa kemungkinan, yaitu bagian A, dua lingkaran saling berpotongan. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1, di sini terdapat dua buah lingkaran. Lingkaran yang besar ini adalah L2 dan lingkaran yang lebih kecil lagi adalah L1. Kemudian lingkaran L1 dan L2 ini berpotongan di dua titik, yaitu titik D dan titik E. Jadi ini adalah titik perpotongannya. Yang pertama titik D, yang kedua titik E. Kemudian ada segmen garis DE yang disebut sebagai tali busur sekutu. Jadi garis yang menghubungkan titik D dan titik E ini namanya tali busur sekutu. Kemudian ada lagi segitiga DP1 P2. Dari konsep ketaksamaan segitiga dikatakan bahwa jumlah dua sisi segitiga selalu lebih besar daripada sisi yang ketiganya. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka dua lingkaran berpotongan jika jarak P1 P2 lebih kecil dari jumlah R1 tambah R2. Jadi P1 P2 ini ukurannya lebih pendek daripada jumlah jari-jari R1 dan R2. Maka berdasarkan ketaksamaan ini dikatakan dua lingkaran berpotongan. Kemungkinan yang kedua, bagian B dua lingkaran bersinggungan, seperti ditunjukkan pada gambar 4.2. Jadi kedua lingkaran ini bersinggungan. L1 ini adalah lingkaran dengan pusat P1 dan L2 adalah lingkaran dengan pusat P2. P1 jari-jarinya R1, P2 jari-jarinya R2. Kemudian di sini ada garis yang menjadi garis singgung dari kedua lingkaran ini yang saling bersinggungan. Nah, gambar 4.2 ini disebut dua lingkaran yang bersinggungan luar. Hal ini dapat terjadi jika jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran tersebut, atau P1 P2 sama dengan R1 tambah R2. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar, panjang garis P1 P2 ini ukurannya sama dengan jumlah jari-jari R1 dan R2. Jadi secara matematis ditulis P1 P2 sama dengan R1 tambah R2. Kemudian dua lingkaran bersinggungan, selain bersinggungan luar ada juga yang namanya bersinggungan dalam, seperti gambar 4.3 ini. Jadi kedua lingkaran bersinggungan dalam apabila jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan selisih jari-jari kedua lingkaran tersebut. Seperti
yang ditunjukkan pada gambar ini. Secara matematis ditulis P1P2 sama dengan nilai mutlak R1 kurang R2. Nah, ini namanya dua lingkaran yang bersinggungan dalam. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dua lingkaran tidak berpotongan atau bersinggungan, seperti ditunjukkan pada gambar 4.4. Ini adalah contoh gambar dua lingkaran tidak berpotongan. Di sini kedua lingkaran terpisah satu sama lain, dan kalau kita lihat panjang garis dari P1P2 ini lebih besar daripada panjang garis R1 tambah R2, atau secara matematis ditulis P1P2 lebih besar dari, tandanya seperti ini tanda lebih besar dari R1 tambah R2. Nah, ini dikatakan dua lingkaran tidak berpotongan atau bersinggungan. Kemudian kemungkinan keempat, bagian D, dua lingkaran berpotongan tegak lurus atau disebut ortogonal, seperti ditunjukkan pada gambar 4.5. Jadi di sini kedua lingkaran ini berpotongan tegak lurus di Q. Jadi kalau kita perhatikan penjelasannya, dua lingkaran dikatakan berpotongan ortogonal jika garis singgung kedua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Dua lingkaran berpotongan tegak lurus jika dipenuhi syarat kuadrat jarak antara pusat kedua lingkaran, atau ditulis P1P2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat jari-jarinya, atau ditulis R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Jadi secara matematis dua lingkaran saling tegak lurus atau ortogonal ditulis dengan persamaan P1P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Catatan, jika lingkaran L1 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0, dan lingkaran yang kedua L2 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0, maka kedua lingkaran juga akan berpotongan tegak lurus jika memenuhi syarat 2 dikali A1A2 ditambah 2 dikali B1B2 sama dengan C1 tambah C2. Kemudian kemungkinan yang terakhir, bagian E, lingkaran L2 memotong dan membagi dua sama besar lingkaran L1, seperti ditunjukkan pada gambar 4.6 ini. Jadi penjelasannya adalah, gambar di samping ini menunjukkan lingkaran L2 yang besar ini membagi dua sama besar lingkaran L1. Jadi kalian bisa lihat di sini, lingkaran L1 dibelah oleh lingkaran L2 menjadi dua bagian yang sama besar. Hal ini terjadi jika dipenuhi syarat kuadrat jarak antara pusat kedua lingkaran atau P1P2 kuadrat sama dengan selisih kuadrat jari-jarinya, atau R2 kuadrat kurang R1 kuadrat. Jadi secara matematis dituliskan dengan persamaan P1P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita beralih ke contoh soal. Contoh yang pertama, tunjukkan bahwa lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 16X dikurang 20Y ditambah 115 sama dengan 0. Dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X dikurang 10Y ditambah 5 sama dengan 0 saling bersinggungan, dan carilah titik singgungnya. Jadi penyelesaian, kita misalkan dulu persamaan kedua lingkaran tersebut
dengan L1 dan L2. Di sini kita misalkan L1 persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 16X dikurang 20Y ditambah 115 sama dengan 0. Nah, kalau kita hubungkan dengan bentuk umum persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini, maka untuk menentukan titik pusatnya kita pakai rumus sebagai berikut. Jadi untuk L1 kita kasih nama P1, rumus titik pusatnya min 1/2 dikali min 16, min 1/2 dikali min 20. Jadi min 1/2 kali min 16, ini hasilnya positif 8, kemudian min 1/2 kali min 20, hasilnya 10. Jadi titik pusat lingkaran pertama atau P1 adalah 8,10. Kemudian jari-jarinya R1 sama dengan akar dari 8 yang kita masukkan dari titik P1 ini ya. Jadi dikuadratkan ditambah nilai Y dari P1. Jadi 10 pangkat 2 dikurang 115. Jadi nilai dari C pada lingkaran 1 ini. Setelah dikuadratkan kita peroleh akar dari 64 tambah 100 dikurang 115. Jadi ini sama dengan akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang jari-jarinya adalah 7 untuk lingkaran 1. Kemudian dengan cara yang sama kita cari lagi lingkaran yang kedua dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 10Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi proses menentukan titik pusat dan jari-jarinya adalah sebagai berikut. Pusatnya adalah P2 dalam kurung min 1/2 dikali 8, min 1/2 kali min 10. Jadi kita peroleh P2 sama dengan min 4,5. Jadi ini adalah titik koordinat dari pusatnya untuk lingkaran yang kedua. Kemudian kita cari lagi panjang jari-jarinya untuk lingkaran yang kedua. Jadi R2 sama dengan akar dari min 4 kuadrat yang kita peroleh dari nilai X pada P2 tambah 5 kuadrat. Jadi kita memasukkan nilai Y yang berasal dari P2. Kemudian dikurang 5. 5 ini adalah konstanta dari persamaan lingkaran yang kedua. Jadi setelah dikuadratkan kita peroleh sama dengan akar 16 tambah 25 kurang 5. Jadi sama dengan akar 36. Jadi hasilnya sama dengan 6. Jadi itulah panjang jari-jari lingkaran yang kedua. Setelah kita mendapatkan pusat dan jari-jari dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, untuk menentukan jenis kedudukan kedua lingkaran, maka kita perlu bandingkan jarak antara pusat P1 P2 dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran atau R1 tambah R2. Jarak P1 P2 sama dengan jarak antara titik 8,10 dan titik min 4,5. Untuk menentukan jarak P1 P2, jadi proses perhitungannya sebagai berikut. Jadi sama dengan akar dari 8 dikurang dalam kurung min 4. Jadi 8 ini kita anggap saja sebagai X1 ya. Kemudian 10 ini Y1, min 4 ini adalah X2, dan 5 ini adalah Y2. Jadi P1 P2 sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat. Maaf, saya ulangi. P1 P2 sama dengan akar dari dalam kurung pangkat 2 dari X1 kurang X2. Kemudian ditambah dalam kurung pangkat 2 dari Y1 kurang Y2. Sehingga diperoleh akar dalam kurung 8 dikurang dalam kurung min 4 tutup kurung pangkat 2 tambah dalam kurung 10 kurang 5 tutup kurung pangkat 2. 8 dikurang dalam kurung min 4 ini sama dengan 8 tambah 4. Jadi karena min ketemu min ya, jadi sini berubah menjadi plus, sehingga 8 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian karena ada pangkat 2 nya, sehingga menjadi 12 pangkat 2.
Kemudian 10 kurang 5 sama dengan 5. Kemudian kita pangkatkan 2 sehingga menjadi 5 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan akar 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Ini sama dengan akar 144 tambah 25. Hasilnya sama dengan akar 169 sama dengan 13. Kemudian jumlah jari-jari lingkaran 1 dan lingkaran 2 adalah R1 tambah R2. Berarti 7 tambah 6, hasilnya 13. Apabila kita lihat nilai P1, P2 dan jumlah R1, R2, ini nilainya sama. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa P1, P2 sama dengan R1 tambah R2. Nah, berdasarkan sifat hubungan dari dua lingkaran yang sudah kita pelajari, apabila P1, P2 sama dengan R1 tambah R2, maka dua lingkaran tersebut bersinggungan luar. Jadi itulah jawaban untuk contoh 1 ini. Kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Lalu bagaimana untuk menentukan koordinat titik singgung kedua lingkaran? Jadi kita dapat gunakan rumus perbandingan segmen garis. P1 Q dibanding Q P2 itu sama dengan 7:6. Jadi bisa kalian lihat P1 Q ini kan jari-jarinya R1 sama dengan 7 kan. Kemudian Q P2 ini panjang jari-jarinya sama dengan 6, sehingga perbandingannya adalah 7:6. Dari perbandingan ini, maka untuk menentukan koordinat Q yang di tengah ini, kita tulis sama dengan X, Y sama dengan 7P2 tambah 6P1 per 7 tambah 6. Jadi koordinat X, Y sama dengan 7 dikali koordinat dari P2. Berapa tadi koordinatnya P2? Min 4,5. Jadi 7 kali dalam kurung min 4,5. Ini adalah koordinat maksudnya. Kemudian ditambah 6 dikali koordinat P1 per 7 tambah 6 sama dengan 13. Kemudian kita kali masuk bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung dengan yang di luar kurung. 7 kali min 4 hasilnya min 28, 7 kali 5 hasilnya 35. Sehingga kita dapat koordinat min 28,35. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 6 dikali koordinat 8,10 ini. Jadi 6 kali 8, 48, 6 kali 10 hasilnya 60. Jadi kita dapatkan koordinat 48,60. Kemudian kita tulis kembali penyebutnya 13 di bawah. Kemudian dari baris yang kedua ini kita dapatkan baris yang ketiga. Koordinat X, Y sama dengan 20,95 per 13. 20 ini kita peroleh dari menjumlahkan min 28 tambah 48, hasilnya 20. Kemudian 95 ini kita peroleh dari menjumlahkan 35 tambah 60, hasilnya 95. Sehingga didapatkan bentuk 20,95 per 13. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 20 per 13,95 per 13. Sehingga kita memperoleh titik koordinat dari Q. Jadi inilah nilai X dan Y nya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa koordinat titik singgung kedua lingkaran adalah Q dalam kurung 20 per 13,95 per 13. Oke, itu tadi contoh 1, sekarang contoh 2. Diketahui lingkaran L1 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Dan L2 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Selidiki apakah kedua lingkaran tersebut berpotongan. Penyelesaian
Jadi diketahui tadi lingkaran L1 adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Berarti titik pusatnya kita hitung sebagai berikut. P1 dalam kurung min 1/2 kali 6, jadi nilai A nya yang ini, koma min 1/2 kali 0, jadi nilai B nya kan yang merupakan koefisien dari variabel y pangkat 1 nya kan tidak ada di sini. Berarti nilai koefisiennya itu 0, sehingga min 1/2 kali 0. Dari hasil perhitungan ini min 1/2 kali 6 itu kan kita dapat min 3. Kemudian min 1/2 kali 0 itu kan hasilnya 0. Dengan demikian koordinat dari P1 adalah min 3,0. Nah, itu adalah koordinat titik pusatnya dari lingkaran yang pertama. Lalu kita hitung lagi jari-jarinya untuk lingkaran yang pertama. Jadi R1 sama dengan akar dari min 3 kuadrat tambah 0 kuadrat dikurang 5. Jadi min 3 ini adalah nilai dari X pada koordinat P1, kemudian 0 ini adalah nilai dari Y pada koordinat P1. Kemudian 5 ini adalah nilai dari C pada persamaan lingkaran 1. Setelah kita kuadratkan dan kita hitung, kita dapatkan akar 9 kurang 5. 9 ini kan hasil dari min 3 pangkat 2. Kemudian ditambah 0 hasilnya tetap 9, dikurang lagi 5. Jadi akar 9 kurang 5 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Dengan demikian jari-jari dari R1 itu sama dengan 2. Setelah itu kita lanjut lagi ke lingkaran 2 yang persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Lalu kita cari titik pusatnya, yaitu P2 untuk lingkaran yang kedua dengan cara yang sama seperti lingkaran 1 tadi. Maka kita peroleh dalam kurung min 1/2 kali min 4, min 1/2 kali 0. Tutup kurung. Min 4 ini kan nilai dari A pada lingkaran yang kedua, kemudian 0 ini kan nilai dari B pada lingkaran yang kedua yang merupakan koefisien dari variabel Y. Karena di sini variabel Y-nya tidak ada, berarti nilai B-nya itu sama dengan 0 yang merupakan koefisien dari variabel Y. Kemudian min 1/2 kali min 4 kita kalikan, min kali min kan positif, jadi 4 kali 1/2 hasilnya 2, kemudian min 1/2 kali 0 hasilnya 0. Jadi titik koordinat dari P2 adalah 2,0. Lanjut lagi kita cari jari-jari untuk lingkaran yang kedua. Jadi R2 sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 0 kuadrat kurang 0. Jadi 2 ini nilai X dari P2, 0 ini nilai Y dari P2. Kemudian 0 yang ini nilai dari konstanta atau nilai C pada persamaan lingkaran yang kedua. Setelah kita kuadratkan dan kita hitung, kita peroleh akar 4. Jadi akar 4 ini sama dengan 2. Setelah kita menentukan titik koordinat dan panjang jari-jari dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, maka untuk menentukan jenis kedudukan kedua lingkaran, kita perlu membandingkan jarak antara pusat P1 P2 dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran atau R1 tambah R2. Sekarang kita hitung jarak dari P1 P2 atau sama dengan jarak antara titik min 3,0 dan 2,0. Jadi cara menghitungnya sebagai berikut. P1 P2 sama dengan akar dari, kalau misalnya saya andaikan min 3 ini adalah X1, kemudian 0 ini adalah Y1, kemudian angka 2 ini adalah X2 dan 0 ini adalah Y2. Maka rumus dari P1 P2 sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Dari situ kita peroleh sama dengan akar dalam kurung pangkat 2 min 3 kurang 2, kemudian tambah dalam kurung pangkat 2 0 kurang 0. Min 3 kurang 2 hasilnya min 5. Min 5 pangkat, jadi kita tulis min 5 pangkat 2. 0 kurang 0 ini kan hasilnya 0, 0 pangkat 2 hasilnya 0. Jadi min 5
pangkat 2 ditambah 0 ya, hasilnya min 5 pangkat 2. Kemudian kita tuliskan akarnya. Jadi kita peroleh akar 25. 25 nya ini hasil pangkat dari min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 kan sama dengan min 5 kali min 5. Jadi min kali min hasilnya positif, 5 kali 5 kan 25, jadi positif 25. Dengan demikian akar 25 itu sama dengan 5. Jadi jarak P1P2 itu sama dengan 5. Lalu kita hitung lagi jumlah jari-jari R1 tambah R2. R1 tadi panjangnya 2, kemudian R2 juga panjangnya 2. Berarti R1 tambah R2 sama dengan 2 tambah 2. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan 4. Lalu kita bandingkan P1P2 dengan R1 tambah R2. Mana yang lebih besar atau lebih kecil, atau mungkin sama dengan. Dari hubungan ini kita ketahui bahwa P1P2 tentu lebih besar dari R1 tambah R2. Lalu kita lihat sifat dari hubungan kedua lingkaran yang bentuk pertidaksamanya seperti ini. P1P2 lebih besar dari R1 tambah R2. Jadi berdasarkan bentuk ketaksaman tadi atau pertidaksamaan tadi, P1P2 lebih besar dari R1 tambah R2, itu berarti kedua lingkaran itu tidak berpotongan. Sehingga di sini kita tulis kesimpulannya, maka kedua lingkaran tidak saling berpotongan. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga. Diketahui dua lingkaran. Yang pertama adalah L1 dengan persamaan S kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 1 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan, tentukan banyak garis singgung persekutuan dari dua lingkaran tersebut. Jadi penyelesaian untuk mengetahui banyak garis singgung persekutuan dua lingkaran, kita perlu mengetahui dulu kedudukan kedua lingkaran tersebut. Kita mulai dari menentukan titik pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran. Sekarang kita mulai dari lingkaran yang pertama, yaitu L1 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi pusatnya P1 dalam kurung kita menggunakan rumus min 1/2 kali A, min 1/2 kali B. Jadi A nya sama dengan min 4 koefisien dari variabel X, kemudian 0 ini adalah koefisien dari variabel Y atau nilai B nya. Tapi karena di sini nilai Y nya tidak ada, berarti B nya sama dengan 0. Sehingga P1 dalam kurung min 1/2 kali min 4, min 1/2 kali 0. Kita peroleh P1 2,0. Jadi itulah titik koordinatnya untuk P1. Kemudian kita cari lagi jari-jarinya. Yang pertama untuk L1, jadi R1 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 dikurang dalam kurung min 1. Jadi 2 ini merupakan nilai dari X pada koordinat P1. Kemudian 0 ini adalah nilai dari Y pada koordinat P1. Kemudian min 1 ini nilai C pada persamaan L1. Setelah kita kuadratkan dan kita hitung, maka kita peroleh sama dengan akar 4 tambah 1. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 0 kuadrat. 0 kuadrat itu sama dengan 0, jadi 4 tambah 0 sama dengan 4. Kemudian min dalam kurung min 1 ini menjadi positif 1, berarti 4 tambah 1. Kemudian kita tuliskan tanda akarnya. Kita peroleh akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Jadi itu panjang jari-jari dari R1.
Setelah itu kita cari lagi koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran yang kedua. Ini lingkaran yang kedua ya. Jadi L2 persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X tambah 2Y kurang 3 sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti lingkaran satu tadi, maka pusatnya adalah P2 dalam kurung min 1/2 kali min 8, min 1/2 kali 2. Jadi kita peroleh P2 4, min 1. Jadi itu adalah koordinat dari titik pusat lingkaran yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi mencari panjang jari-jari dari lingkaran yang kedua. Jadi R2 sama dengan akar 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat dikurang dalam kurung min 3. 4 ini adalah nilai X pada koordinat P2, min 1 adalah nilai Y pada koordinat P2, min 3 adalah nilai C pada persamaan lingkaran 1. Setelah dikuadratkan dan dihitung, kita peroleh sama dengan akar 16 tambah 1 tambah 3. Sekira sudah saya jelaskan bagaimana caranya mendapatkan ini. Lihat tadi penjelasan di atas. Jadi ini sama dengan akar 20. Akar 20 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 5. Karena kan akar 20 itu sama dengan akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu sama dengan 2. 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Nah, setelah kita menghitung koordinat titik pusat dan panjang jari-jari kedua lingkaran, sekarang kita akan menentukan jenis kedudukan kedua lingkaran. Terlebih dahulu kita perlu hitung jarak antara pusat P1 P2, kemudian R1 tambah R2 dan nilai mutlak dari R1 kurang R2. Jarak P1 P2 itu sama dengan jarak antara titik 2,0 dan 4,-1 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian jarak P1 P2 itu kita pakai rumus akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kurang Y2 kuadrat. Jadi P1 P2 sama dengan akar 2 kurang 4 dalam kurung pangkat 2 tambah 0 kurang min 1 dalam kurung pangkat 2. 2 kurang 4 sama dengan min 2, 0 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan 0 tambah 1 atau 1. Jadi masing-masing dipangkatkan 2. Jadi min 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dalam tanda akar. Min 2 pangkat 2 hasilnya 4, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Jadi akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Nah, itulah panjang dari P1 P2 atau jarak antara titik P1 dan P2. Sekarang kita hitung jumlah jari-jarinya R1 tambah R2. R1 nya tadi akar 5, kemudian R2 nya tadi adalah 2 akar 5. Jadi akar 5 tambah 2 akar 5 hasilnya sama dengan 3 akar 5. Setelah itu kita hitung nilai mutlak dari R1 kurang R2. Jadi sama dengan nilai mutlak akar 5 kurang 2 akar 5. Jadi sama dengan nilai mutlak negatif akar 5. Jadi kan di depan akar 5 ini sebenarnya ada angka satunya, hanya tidak ditulis karena 1 kali akar 5 itu kan tetap akar 5. Tapi kalau misalnya mau ditulis lebih detail, bisa ditulis menjadi 1 kali akar 5. Jadi 1 kurang 2 kan min 1. Min 1 kali akar 5 hasilnya min akar 5. Kemudian karena ini ada tanda mutlaknya, jadi kita tulis tanda mutlak, kemudian di dalamnya negatif akar 5. Hasilnya positif akar 5.
Karena kan kalau bilangan di dalam tanda mutlak baik negatif maupun positif itu hasilnya akan selalu positif. Nah, itulah sifat dari tanda mutlak ya. Nah, artinya adalah nilai mutlak dari R1 kurang R2 itu nilainya sama dengan akar 5. Kemudian karena P1 P2 dan nilai mutlak R1 kurang R2 nilainya sama-sama akar 5, maka kita dapatkan hubungan P1 P2 sama dengan nilai mutlak R1 kurang R2. Artinya bahwa kedua lingkaran itu bersinggungan dalam, seperti yang kita sudah pelajari di penjelasan sebelumnya. Nah, ini bersinggungan dalam itu apabila P1 P2 sama dengan nilai mutlak R1 kurang R2. Nah, ini sudah jelas tadi konsepnya ya. Sehingga kita kemudian tulis kesimpulannya, maka kedua lingkaran bersinggungan dalam. Dua lingkaran yang bersinggungan dalam itu hanya dapat dibuat satu garis singgung persekutuan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ini adalah garis singgungnya yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Jadi cuma ada satu garis saja. Jadi itulah jawaban untuk contoh yang ketiga ini ya. Nah, sekarang kita masuk di materi yang kedua, yaitu berkas lingkaran. Penjelasannya misalkan dua lingkaran L1 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0. Berpotongan dengan lingkaran L2 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0 pada dua titik potong, yaitu titik D dan E seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi ini lingkaran 1, ini lingkaran 2, kemudian garis yang melewati DE, melewati titik D dan E ini namanya garis kuasa persamaannya L1 kurang L2 sama dengan 0. Kemudian garis putus-putus yang berbentuk lingkaran ini salah satu berkas lingkaran namanya. Jadi persamaannya L1 tambah lambda kali L2 sama dengan 0. Kemudian DE ini namanya tali busur sekutu. Jadi dari DE ini bisa dibuat sejumlah lingkaran. Nah, garis putus-putus ini yang namanya berkas lingkaran. Jadi bisa lebih dari satu ya. Ini kan hanya salah satu saja dikatakan. Jadi bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, gambar di atas menunjukkan salah satu berkas lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran DE, di mana garis DE adalah bagian dari garis kuasa kedua lingkaran yang memenuhi persamaan L1 kurang L2 sama dengan 0. Berkas lingkaran terdiri atas sejumlah lingkaran yang memenuhi suatu persamaan umum tertentu dengan parameternya saja yang berbeda. Misalkan parameter ini diberi simbol lambda. Jadi simbol yang kayak begini ini namanya lambda atau parameternya. Maka persamaan berkas lingkaran mirip persamaan garis kuasa L1 kurang L2 sama dengan 0 dengan menyisipkan parameter lambda pada L2. Nah, kenapa lambdanya pada L2? Karena kan di sini kalau kita lihat berkas lingkarannya berada di bagiannya L2 ya, bukan di bagiannya L1. Kalau mungkin berkas lingkarannya ada di bagian L1, maka lambdanya ada di depannya L1. Seperti itu. Nah, untuk gambar yang ini, persamaan berkas lingkaran untuk kedua lingkaran L1 dan L2 adalah
L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Kemudian salah satu persamaan berkas L1 tambah lambda L2 sama dengan 0 yang melalui titik potong D dan E ditunjukkan pada gambar di atas. Jadi gambarnya ini, gambarnya adalah garis putus-putus yang berbentuk lingkaran ini. Ini adalah salah satu berkas lingkarannya yang persamaannya L1 tambah lambda kali L2 sama dengan 0. Jadi himpunan semua lingkaran yang memenuhi L1 tambah lambda L2 sama dengan 0 disebut berkas lingkaran, dengan L1 dan L2 sebagai lingkaran dasar. Sekarang kita akan menganalisis persamaan berkas lingkaran dengan mengubah ke bentuk umum persamaan lingkaran berikut ini. Awalnya kan persamaannya L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Kemudian L1-nya kita tuliskan ke bentuk umum persamaan lingkarannya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1. Nah, ini persamaan lingkaran L1. Kemudian ditambah lagi dengan lambda dikali dalam kurung persamaan lingkaran yang kedua, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 tutup kurung sama dengan 0. Misalkan ini adalah persamaan yang kedua, saya beri tanda bintang 2, sementara yang tadi, yang ini saya beri tanda dengan bintang 1. Dari persamaan bintang 2 ini, setelah saya mengalihkan lambda dengan yang di dalam kurung, jadi kalau kita kalikan lambda dengan persamaan lingkaran 2 yang ada dalam kurung ini, berarti kan lambda kali X2 hasilnya lambda X2, lambda kali Y kuadrat lambda Y kuadrat, lambda kali A2X berarti A2 X lambda, kemudian lambda kali B2Y berarti B2Y lambda, kemudian lambda kali C2 berarti C2 lambda. Nah, setelah kita kalikan seperti itu, kemudian dijumlahkan dengan bentuk persamaan lingkaran 1, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1. Lalu kita kelompokkan berdasarkan variabel yang sama dan pangkatnya juga yang sama. Misalnya yang sama-sama X pangkat 2, kita kurungkan. Jadi X kuadrat tambah lambda X kuadrat. Jadi hasil perkalian tadi ya lambda dengan X kuadrat. Yang X kuadrat yang di dalam kurung ini kan hasil perkalian lambda dengan persamaan L2 yang di dalam kurung ini. Jadi kita kelompokkan seperti ini. Demikian juga untuk yang Y kuadrat dikelompokkan seperti ini. Kemudian yang sama-sama ada variabel X-nya kita kelompokkan seperti ini. Yang ada variabel Y-nya juga yang sama-sama. Nah, ini sama-sama pangkat 1, X-nya juga tadi sama-sama pangkat 1, jadi dikelompokkan dengan cara dikurung seperti ini. Kemudian yang konstanta, yang tidak ada variabelnya, baik variabel X maupun Y, jadi dikelompokkan seperti ini. Setelah dikelompokkan seperti ini, kita akan dapatkan bentuk pada baris yang ketiga ini. Di sini kan kalau kita lihat pada kurung yang pertama, variabel X kuadratnya sama, jadi kita bisa keluarkan dari tanda kurung, jadi berubah menjadi 1 tambah lambda dalam kurung kali X kuadrat. Karena kalau kita kalikan masuk lagi, hasilnya akan sama dengan yang di dalam kurung. Misalnya kita kalikan X kuadrat dengan 1 kan hasilnya X kuadrat. Kemudian X kuadrat kali lambda kan hasilnya lambda X kuadrat, seperti itu. Jadi ini nilainya sama dengan yang di atas. Demikian juga untuk yang di dalam kurung ini, Y kuadrat tambah lambda Y kuadrat. Nah, Y kuadratnya sama, bisa dikeluarkan. Jadi kita peroleh 1 tambah lambda dalam kurung, kemudian kalikan Y kuadrat, kemudian
pada bentuk yang ketiga ini, di sini kita perhatikan yang sama adalah X-nya, jadi X-nya kita keluarkan, jadi kita peroleh bentuknya A1 tambah lambda A2 dalam kurung kali X. Kemudian bentuk yang keempat, kita lihat di sini yang sama adalah Y-nya, jadi Y-nya bisa dikeluarkan. Jadi kita peroleh dalam kurung B1 tambah lambda B2 kemudian kali Y. Kemudian di bagian ini karena tidak ada yang sama ya tetap kita kurung saja dalam bentuk C1 tambah lambda C2 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian baris ketiga ini, persamaan ini kan bagian yang sama adalah 1 tambah lambda ya, yang di depan-depannya ini. Jadi bisa kita ubah bentuk persamaannya dengan kita bagi kedua ruas di atas dengan 1 tambah lambda, sehingga kita dapatkan S kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1 tambah lambda A2 per 1 tambah lambda X, kemudian ditambah B1 tambah lambda B2 per 1 tambah lambda kali Y tambah C1 tambah lambda C2 per 1 tambah lambda sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita kasih nama sebagai persamaan 3 atau saya tandai dengan bintang 3 di sini. Persamaan bintang 3 di atas menunjukkan suatu persamaan lingkaran untuk setiap nilai lambda. Perhatikan beberapa kasus di bawah ini. Untuk kasus yang pertama, jika nilai lambda sama dengan 0, maka dari persamaan lingkaran pada bintang 1 yaitu L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Nah, kalau lambdanya 0 kan berarti 0 kali L2 hasilnya 0 ya. Berarti L1 tambah 0 hasilnya tetap L1. Jadi L1 sama dengan 0. Seperti itu. Itu kasus yang pertama jika lambdanya sama dengan 0. Kemudian kasus yang kedua, jika lambdanya nilainya itu mendekati atau menuju tak hingga, maka dari persamaan bintang 3 yaitu S kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1 tambah lambda A2 per 1 tambah lambda X tambah B1 tambah lambda B2 per 1 tambah lambda Y tambah C1 tambah lambda C2 per 1 tambah lambda sama dengan 0 ini, itu kita akan peroleh bentuk S kuadrat tambah Y kuadrat tambah lambda kali A2 per lambda kali X tambah lambda B2 per lambda kali Y tambah lambda C2 per lambda sama dengan 0. Jadi kalau misalnya pada bagian ini ya, yang ada lambdanya A1 tambah lambda A2 per 1 tambah lambda. Kenapa bisa menjadi lambda A2? Kan ini lambdanya mendekati menuju tak hingga ya. Nilainya itu berarti tidak bisa kita pastikan berapa nilainya. Tak hingga itu kan sangat apa ya? Nilai yang sangat tidak bisa dihitung ya, tak terhingga. Jadi karena tidak bisa dihitung nilainya, jadi apabila nilai A1 kita tambahkan dengan nilai yang sangat tak terhingga tadi, maka tentu hasilnya akan sama dengan nilai lambda dikali A2 seperti itu. Karena lambda kali A2 akan menghasilkan sesuatu yang tak terhingga juga seperti itu. Demikian juga untuk B1 tambah lambda kali B2 per 1 tambah lambda, dan juga untuk C1 tambah lambda C2 per 1 tambah lambda. Nah, berdasarkan konsep tadi ya kita dapat bentuk persamaan ini. Kemudian dari baris yang pertama ini yang saya tunjukkan, di sini kan lambdanya sama, jadi bisa kita coret saja. Anggap ini seperti kita membagi A bagi A misalnya kan
variabelnya sama. Jadi nilainya 1, jadi 1 dikali A2 hasilnya A2. Kemudian ada X nya di sini berarti A2X. Demikian juga untuk lambda B2 per lambda kali Y, di sini lambdanya sama kita coret jadi tinggal B2 kali Y. Kemudian untuk lambda C2 per lambda, di sini lambdanya sama kita coret jadinya hasilnya adalah C2. Jadi kita peroleh bentuk persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kan sama saja dengan persamaan dari lingkaran yang kedua tadi, yaitu yang di dalam kurung ini ya, sama saja dengan itu. Jadi kita bisa tulis secara singkat L2 sama dengan 0. Jadi jika lambda mendekati 0, dari bentuk persamaan bintang 3 kita dapatkan persamaan L2 sama dengan 0. Jadi itu untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang ketiga, jika lambdanya sama dengan min 1, maka dari persamaan berkas lingkaran pada bintang 1 yang ini, yaitu L1 tambah lambda L2 sama dengan 0, maka kita dapatkan L1 tambah dalam kurung min 1 kali L2 sama dengan 0. Min 1 kali L2 kan hasilnya min L2, jadi positif ketemu negatif jadi negatif, jadi L1 kurang L2 sama dengan 0. Jadi artinya garis kuasa terhadap lingkaran L1 dan L2 termasuk salah satu persamaan berkas lingkaran. Jadi garis kuasa itu dapat dianggap sebagai lingkaran dengan pusat pada garis hubung titik pusat kedua lingkaran dan terletak di tak hingga, sehingga busurnya itu berupa garis lurus. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita bahas contoh soal yang berkaitan dengan berkas lingkaran tadi ya. Contoh 4. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran L1 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y dikurang 2 sama dengan 0. Dan lingkaran 2 atau L2 dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X dikurang 8Y tambah 4 sama dengan 0, serta melalui titik asal yaitu 0,0. Jadi jawaban lingkaran yang dicari itu melalui titik potong lingkaran L1 dan L2, dan ini merupakan salah satu anggota dari berkas lingkaran L1 dan L2 yang dirumuskan oleh persamaan L1 tambah lambda L2 sama dengan 0, di mana lambda di sini adalah sebagai parameternya sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari. Kemudian dengan memasukkan persamaan L1 dan L2, maka kita dapatkan uraiannya sebagai berikut. Untuk L1 kan persamaannya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y kurang 2. Kita tulis seperti ini. Kemudian kita tambah lagi dengan lambda dikali persamaan lingkaran yang kedua, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 8Y tambah 4. Jadi ini sama dengan 0. Kita kasih nama persamaan ini dengan bintang 1. Kemudian persamaan bintang 1 ini kan melalui titik asal 0,0 seperti yang dikatakan pada soal. Nah, titik 0,0 ini artinya nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kita substitusi ke persamaan bintang 1 tadi untuk mendapatkan nilai parameter lambdanya. Nah, dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke bintang 1, maka kita dapatkan bentuk persamaan 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 tambah 2 kali 0 dikurang 2 tambah lambda dikali dalam kurung 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 dikurang 8 kali 0 ditambah 4 sama dengan 0.
hasil penjumlahan dari 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 tambah 2 kali 0 dikurang 2 itu sama dengan min 2. Kemudian hasil dari penjumlahan dan pengurangan 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 dikurang 8 kali 0 tambah 4 di sini itu kan sama dengan 4. Jadi lambda kali 4. Jadi min 2 tambah lambda kali 4 sama dengan 0. Ini pada baris yang kedua. Kemudian kita pindahkan min 2 yang ada di ruas kiri ke ruas kanan menjadi positif 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Di ruas kiri kan lambda kali 4 sama dengan 4 kali lambda atau 4 lambda saja. Dari 4 lambda sama dengan 2, maka kita bisa dapatkan lambdanya dengan cara kita bagi 4 ruas kiri dan ruas kanan. Jadi 4 lambda dibagi 4 kan 1 lambda, atau kita tulis lambda saja. Kemudian 2 dibagi 4 atau 2 per 4 ya sama dengan 1/2. Jadi nilai lambdanya sama dengan 1/2. Setelah kita mendapatkan nilai parameter dari lambda sama dengan 1/2, kita substitusikan lagi ke persamaan bintang pertama ini. Tujuannya untuk memperoleh persamaan lingkaran yang dimaksud. Nah, sekarang kita substitusikan ya ke persamaan bintang pertama. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y kurang 2 tambah 1/2. Nah, lambdanya ini ganti dengan 1/2 tadi yang sudah kita dapatkan. 1/2 dikali ini semua yang dalam kurung. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x kurang 8y tambah 4 sama dengan 0. Supaya di sini bentuk pecahannya menjadi bilangan bulat, 1/2 ini supaya penyebut 2-nya tidak ada, kita kalikan 2 saja. Karena kalau 2 dikali 1/2 kan hasilnya 1. 1 bilangan bulat, jadi tidak berbentuk pecahan lagi. Jadi kalau kita kalikan 2, kedua ruas kita dapatkan 2x kuadrat, kan 2 kali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 2 kali y kuadrat hasilnya 2y kuadrat, 2 kali 2x hasilnya 4x, 2 kali 2y hasilnya 4y, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Kemudian ditambah 2 kali 1/2 hasilnya 1. 1 dikali dalam kurung ini semua hasilnya dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x kurang 8y tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari kita dapatkan bentuk persamaan ini. Kemudian kita buka kurungnya semua, kita peroleh 2x kuadrat. Jadi kita kelompokkan ya, lihat yang variabelnya sama dan pangkatnya sama, kita kumpulkan yang sejenis. Kita mulai dari yang ada x pangkat 2-nya, jadi 2x pangkat 2 tambah x pangkat 2, kemudian tambah lagi lanjut yang ada variabel y kuadratnya, tambah 2y kuadrat tambah y kuadrat, kemudian tambah 4x tambah 4x tambah 4y kurang 8y kurang 4 tambah 4 sama dengan 0. Setelah kita hitung ini semua, kita dapatkan 3x kuadrat. Jadi 2x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya 3x kuadrat. 2y kuadrat tambah y kuadrat hasilnya 3y kuadrat. 4x tambah 4x hasilnya 8x. Kemudian 4y kurang 8y hasilnya negatif 4y. Min 4 tambah 4 hasilnya 0. Jadi kita dapatkan 3x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 8x kurang 4y sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang dimaksud adalah 3x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 8x kurang 4y sama dengan 0. Jadi itulah penjelasan untuk contoh yang keempat. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kelima. Diketahui lingkaran A dengan pusat 0,1 dan jari-jari 3 satuan, dan lingkaran B dengan pusat 0,-1 dan jari-jarinya 3. Tentukan persamaan berkas lingkaran yang terbentuk dari kedua lingkaran tersebut dan melalui pusat lingkaran B. Jadi jawab, kita tentukan dulu persamaan lingkaran, karena di sini kan persamaan lingkarannya belum ditahu. Yang ditahu hanya titik pusat dan jari-jarinya. Jadi
dengan diketahuinya titik pusat dan jari-jarinya ini, kita masih bisa menentukan persamaan lingkarannya. Misalnya untuk lingkaran A, dari unsur titik pusat dan jari-jari yang diketahui, maka persamaan lingkarannya adalah S kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 9. Kan kalau titik pusatnya bukan di 0,0, berarti kita menggunakan rumus persamaan lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana nilai A nya sama dengan 0, B nya sama dengan 1 ya. Nah, jadi di sini kenapa di sini tinggal X kuadrat, karena kan nilai A nya 0, jadi X kurang 0 kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian Y kurang B kuadrat, B nya 1, jadi Y kurang 1 kuadrat. Jadi kita dapatkan persamaan ini jadinya. Kemudian dengan cara yang sama untuk menentukan persamaan lingkaran B, dari titik pusat dan jari-jari yang diketahui, maka persamaan lingkaran B adalah S kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 9. Setelah kita dapatkan rumus atau bentuk umum persamaan lingkaran A dan B, maka sekarang kita masukkan ke dalam persamaan berkas lingkaran, yaitu LA tambah lambda LB sama dengan 0. Berdasarkan konsep persamaan berkas lingkaran ini, kita uraikan persamaan masing-masing lingkaran, baik lingkaran A dan lingkaran B. Untuk persamaan lingkaran A, yaitu X kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat, kemudian dikurang 9. Jadi ini kan kita pindahkan. Kalau kita perhatikan lingkaran A ini kan persamaannya X kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita jadikan 0 di ruas kanan, berarti kita pindahkan 9-nya ke ruas kiri. Jadi dari positif menjadi negatif, jadi dikurang 9, jadi sama dengan 0 di sini. Makanya di sini kita tulis S kuadrat tambah dalam kurung Y kurang 1 kuadrat kurang 9. Kemudian kita tambah lambda kali persamaan lingkaran B, yaitu S kuadrat tambah dalam kurung Y tambah dalam kurung pangkat 2 Y tambah 1 kurang 9, jadi sama dengan 0. Kemudian kita uraikan lagi semua yang ada pangkat 2-nya. Jadi Y kurang 1 kuadrat ini kalau kita uraikan kan jadinya Y kuadrat kurang 2Y tambah 1. Sehingga secara keseluruhan kita dapatkan bentuk persamaan S kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2Y tambah 1 dikurang 9 ditambah lambda dikali dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 kurang 9 sama dengan 0. Kemudian kita hitung yang bisa dihitung. Di sini kan 1 kurang 9 hasilnya negatif 8. Jadi hanya ini saja kan yang dihitung. Ya, cuma ini. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2Y kurang 8. Jadi kurang 8 ini dari 1 kurang 9 ini. Kemudian tambah lambda dikali dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Berkas lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran B, jadi yaitu 0,-1, berarti nilai X nya sama dengan 0 dan nilai Y nya sama dengan min 1 ya. Nah, kita dapat mensubstitusikan nilai X dan Y tersebut ke persamaan bintang 1 tadi. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter lambda.
Jadi setelah kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 1 ke persamaan bintang 1 yang ini semua, maka kita dapatkan 0 kuadrat tambah dalam kurung min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 dikurang 8 tambah lambda dikali dalam kurung ini semua 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 kurang 8 sama dengan 0. Jadi 0 pangkat 2 hasilnya 0, min 1 pangkat 2 hasilnya 1, min 2 kali min 1 positif 2, kemudian kurang 8, tambah lambda, di sini tambahnya 1 saja, tambah lambda, dikali dalam kurung ini, min 1 pangkat 2, 0 pangkat 2 hasilnya 0, kemudian min 1 pangkat 2 hasilnya 1, kemudian 2 kali min 1 hasilnya min 2, kemudian kurang 8, jadi sama dengan 0. Kemudian 0 tambah 1, tambah 2 kurang 8, ini hasilnya min 5. Kemudian yang di dalam kurung ini kita hitung 0 tambah 1, 1 kurang 2, min 1 kurang 8, min 9. Jadi min 5 tambah lambda kali min 9 sama dengan 0. Kemudian min 5 ini pindahkan ke ruas kanan, jadi tanda negatif menjadi tanda positif, berarti di ruas kanan 0 tambah 5 hasilnya 5, di ruas kanan menjadi min 9 kali lambda. Kemudian dari min 9 lambda sama dengan 5 ini, supaya di ruas kiri tinggal lambda saja, kita bagi kedua ruas dengan min 9 supaya di ruas kiri itu yang ada tinggal lambda. Kan kalau min 9 bagi min 9 bagi min 9 hasilnya kan 1 kali lambda kan hasilnya lambda saja, dan di ruas kanan menjadi negatif 5/9 karena 5 nya kan dibagi negatif 9. Nah itulah nilai lambdanya atau nilai parameternya. Setelah kita dapatkan nilai parameternya, kita substitusi lagi ke persamaan bintang 1 untuk memperoleh persamaan lingkaran yang dimaksud. Jadi persamaan bintang 1 tadi yang ini semua, sehingga kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2Y kurang 8 dikurang 5/9 dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada bentuk pecahan, penyebutnya 9. Supaya ini penyebut 9 tidak ada, kita kalikan dengan 9. Jadi kebalikannya dari 1/9. Jadi kalau dikalikan dengan kebalikannya kan hasilnya 1 ya. Sehingga kalau semuanya kita kalikan 9, kita dapatkan 9x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 18y kurang 72 kurang 5 dikali dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2y kurang 8 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dulu min 5 ini dengan yang di dalam kurung ini semua. Min 5 kali x kuadrat, min 5x kuadrat, min 5 kali y kuadrat, min 5y kuadrat, min 5 kali 2y, min 10y, min 5 kali min 8, positif 40. Sehingga kita dapatkan persamaan ini semua. Lalu kita jumlahkan atau kita kurangkan yang sama variabel dan pangkatnya, jadi yang sejenis dan sama pangkatnya, dan juga termasuk yang sama-sama konstanta atau bilangan. Misalnya ini 9x kuadrat dikurang 5x kuadrat, hasilnya kan 4x kuadrat. Jadi dengan cara yang sama kita peroleh 4y kuadrat dikurang 28y kurang 32 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan koefisien dari variabel S pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian variabel Y dan konstanta, ini kan bilangannya bisa dibagi 4. Jadi 4 bagi 4 kan 1, min 28 bagi 4, min 7, min 32 bagi 4, min 8, sehingga kita dapat bentuk sederhananya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 7y kurang 8 sama dengan 0.
Dengan demikian, persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 7Y dikurang 8 sama dengan 0. Jadi siswa-siswi sekalian, demikian penjelasan singkat tadi tentang materi hubungan dua buah lingkaran tadi, dan ini ada rangkumannya. Silahkan dibaca sendiri, kalau mau dicatat juga bisa. Kalian bisa pause video ini kalau kalian ingin membaca atau juga menulis rangkuman-rangkuman ini semua. Dan sebagai penutup, di akhir video ini saya berikan soal latihan untuk kalian melatih diri menjawab soal-soal yang berhubungan dengan materi hubungan dua buah lingkaran. Sini soal latihannya ada 7. Jadi silakan dikerjakan sambil melihat penjelasan di dalam video ini. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya lewat grup WhatsApp kelas yang sudah kita buat. Dan cukup sekian siswa-siswi sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk tugas yang tadi hampir saya lupa kasih tahu. Kalian kirimnya di Google Classroom ya, lewat kumpul tugas, link kumpul tugas yang ada di sana. Jadi jangan kalian kirim lewat grup WA, karena itu bisa membuat memori HP Pak Guru cepat penuh dan bisa menghambat koneksi internet, sehingga proses belajar online bisa terganggu. Jadi kirimnya lewat link yang sudah disediakan di Google Classroom. Sebagai penutup, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol COVID-19 agar kalian tidak terkena virus corona. Karena kalau kalian sakit, kalian tidak bisa belajar. Jadi kesehatan itu penting dan juga mahal. Jadi kesehatan itu salah satu bagian dari harta juga atau kekayaan yang harus kalian jaga. Jadi ya penting juga itu ya kesehatan. Jadi itu salah satu pesan-pesan saya. Dan juga atur waktu untuk belajar. Jangan terlalu banyak main game atau nonton film. Boleh main game atau nonton film, tapi jangan terlalu banyak atau terlalu sering sampai lupa belajar dan lupa tugas-tugas kalian atau lupa kewajiban kalian di rumah. Jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang kalian harapkan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya juga selalu doakan kalian supaya sukses ya, dan juga sehat selalu. Demikian siswa-siswi sekalian, sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.